ia melihat sang istri masuk ke dalam rumah, disusul dengan pria lain. Apan juga menyaksikan istrinya kontak fisik dengan pria asing tersebut hingga berlanjut ke kamar. Terus, saat berlanjut ke dalam kamar, dia malah melihat istrinya berhubungan badan dengan pria tersebut. Awalnya, ia mendengar suara kesakitan. Karena Apan sudah penasaran, ia pun kaget melihat istrinya berselingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Awalnya, ada seorang pria yang hendak mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Ia rela pergi keluar kota hanya untuk berdagang pakaian demi istrinya. Namun, istrinya justru merasa tidak bersyukur dan melakukan hal yang di luar batas kepada suaminya. Padahal, suaminya sudah bersusah payah untuk membiayai keluarga tercintanya itu. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, kisah ini berawal di desa yang bernama Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada sepasang suami istri yang mana laki-lakinya itu bernama Apan, umurnya sekitar 20-an tahun. Lalu, istrinya bernama Elis yang berumur tidak jauh dari sang suami. Semenjak mereka menikah, kedua pasangan ini tinggal di rumah yang cukup sederhana. Menurut warga sekitar, kedua pasangan tersebut merupakan warga baru di desanya. Dalam cerita ini, tidak banyak informasi yang didapatkan mengenai latar belakang sebenarnya dari pernikahan mereka. Namun, yang jelas, mereka menikah belum dikaruniai anak. Pada awalnya, Elis ini terlihat wanita yang penuh dengan pesona dan juga kelembutan. Namun, di balik senyum manis tersebut, tersembunyi sifat yang gampang berubah yang akan membuat peristiwa tidak mengenakan terjadi. Di samping itu, ekonomi dari keluarga mereka terbilang pas-pasan, mengingat profesi sang suami sebagai penjual pakaian. Apalagi, Elis yang sebetulnya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pendapatan di keluarga tersebut hanya dihasilkan oleh sang suami saja. Tapi, walaupun pendapatan terbilang sedikit, ia masih mampu untuk memenuhi kebutuhan keseharian keluarganya tersebut. Namun, waktu pun berlalu. Ternyata, Elis merasa ada yang kurang dengan suaminya itu. Apalagi, Apan ini kadang tidak memiliki waktu bersama istrinya karena sering pergi mencari nafkah. Terkadang, ia kembali hanya untuk mencari barang dagangan dan itu paling lama 2 hari di rumahnya. Bahkan, sang suami rela untuk pergi keluar kota, yang lebih tepatnya di Kabupaten Kutai Barat, untuk berdagang di sana. Apan ini kadang berjualan selama 6 hari di tempat tersebut, itu pun jika dagangannya habis. Walaupun demikian, ia tetap tegar menghadapi semua itu demi keluarganya yang berada di rumah. Jadi, bisa kita simpulkan, Apan ini termasuk pria yang bekerja keras dan mampu mengerjakan tanggung jawabnya sebagai suami. Singkat cerita, pulanglah sang suami kembali ke rumahnya yang berada di daerah Tenggarong. Namun, seperti biasa, ia pergi mencari dagangan dulu, lalu pergi menemui istrinya. Sesampainya di rumah, Elis pun menyambutnya dengan hangat. Mereka sempat berbincang dan melakukan hal seperti biasanya. Tapi, selama Apan ini berada di rumah, Elis istrinya mulai sering menyembunyikan handphone yang ia miliki. Sesekali, ketika sang suami datang menemuinya, yang pertama Elis lakukan adalah menyembunyikan handphonenya tersebut. Awalnya, Apan tidak terlalu mempedulikan reaksi itu. Namun, lama-kelamaan, ia pun mulai curiga dengan gelagat sang istri. Apan yang curiga mulai merencanakan sesuatu. Pada Desember 2021, Apan memutuskan untuk berpura-pura pamit keluar rumah dengan alasan ingin pergi ke desa yang bernama Jonggol. Ia kurang lebih mengatakan, "Aku berangkat dulu ke desa sebelah ya, mau cari barang dagangan di sana," ucapnya. Sontak, sang istri pun juga meresponnya dengan baik. "Baik mas, hati-hati di jalan ya," ujar sang istri. Berangkatlah Apan ini sekitar jam 10 pada hari Jumat saat itu. Alih-alih pergi ke desa Jonggol, Apan justru kembali lewat pintu belakang dan naik ke atas plafon rumahnya untuk bersembunyi di sana. Ia menyaksikan gerak-gerik sang istri yang sudah lama dicurigai.
2 jam lamanya sang suami berada di atas plafon rumah hingga akhirnya ia menemukan titik terang. Ia melihat sang istri masuk ke dalam rumah, disusul dengan pria lain. Apan juga menyaksikan istrinya kontak fisik dengan pria asing tersebut hingga berlanjut ke kamar. Terus, saat berlanjut ke dalam kamar, dia malah melihat istrinya berhubungan badan dengan pria tersebut. Awalnya, ia mendengar suara kesakitan. Karena Apan sudah penasaran, ia pun kaget melihat istrinya berselingkuh dengan pria lain. Sampailah sang suami tidak dapat menahan emosi karena dia menyaksikan sendiri. Apan langsung turun dari plafon rumah dan mulai menggedor pintu kamar. Alice yang mulai panik jelas tidak membukakan pintu kamarnya. Kemudian, Apan yang sudah gelap mata, langsung mengambil benda tajam yang dia lihat saat itu lalu membacok pintu tersebut. Karena pintu di rumahnya hanya menggunakan triplek, ketika pintu berhasil terbuka, sang suami langsung menyerang pria selingkuhan sang istri. Apan berhasil mengenai pria tersebut di bagian punggung, namun laki-laki itu berhasil melarikan diri lewat jendela tanpa menggunakan pakaian. Ia tidak sempat mengejarnya karena langsung kehilangan jejak ketika dia lewat jendela. Akibat sudah kesetanan melihat perlakuan Alice, ia kemudian melampiaskan kembali ke sang istri, yang menyebabkan 5 goresan di bagian tubuhnya. Setelah menyadari kesalahan yang ia perbuat, Apan langsung meninggalkan Alice dan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Di sana, Apan menceritakan semua perbuatan yang telah ia lakukan kepada istrinya. Petugas polisi yang mendengarkan pengakuan tersebut sontak menuju ke lokasi, bertujuan untuk mengamankan sang istri untuk dibawa ke rumah sakit yang berada di Balikpapan, Tenggarong seberang, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Di sisi lain, peristiwa kelam itu terjadi ketika orang sedang menjalankan salat Jumat di masjid, sehingga membuat masyarakat sekitar tidak begitu tahu apa yang terjadi di keluarga Apaan ini. Di samping itu, sang istri sempat kehilangan banyak darah. Namun, dengan kerja keras dokter, kondisi Alice pun mulai membaik. Nasib pria lain yang bersamanya juga belum diketahui identitasnya. Apan menyesali semua perbuatannya itu dan kurang lebih mengatakan, "Maaf ya, Pak, tadi saya emosi dan tidak sadar melakukan semua itu." Padahal, ia rela pergi keluar kota untuk mencari nafkah dan sudah mempercayai sang istri lebih dari siapapun. Bukannya mendapatkan balasan yang baik, Apan justru merasakan perbuatan yang tidak baik oleh Alice. Atas tindakan sang suami ini, ia ditahan oleh petugas polisi yang mulai menyelidiki perkara ini. Walaupun demikian, Apan kemungkinan besar akan mendapatkan keringanan dari hukuman yang didapatkan karena ia sudah berinisiatif untuk menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Warga sempat mencurigai juga pria lain yang bersama Alice. Tapi, selama tinggal di lingkungan desa baru yang mereka tempati, kedua pasangan itu belum sempat melapor kepada ketua RT, sehingga membuat tetangga tidak tahu siapa saja yang masuk di kediaman rumah Apaan ini. Warga di desa tersebut sempat heboh, apalagi kedua pasangan itu baru saja tinggal di sana. Sahabat Nusantara, bagaimana menurut kalian? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa jangan sekali-kali membiarkan istrimu berada di rumah yang bisa membuatnya kesepian. Ketika kamu sibuk, sempatkanlah waktu untuk membuatnya bahagia. Jika tidak sempat pun, berusahalah bicarakan dengan baik-baik kepada istrimu apakah ada masalah selama ia pergi atau tidak. Tutup rapat-rapat pintu orang ketiga di keluargamu, sobat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.